melihat, mendengar, bergerak dan diam, hidup, berkata. Tidakkah kalian perhatikan semuanya itu jika tidak nur? Nurlah sekarang ini yang hidup pada diri. Nurlah kita bisa melihat. Nurlah kita bisa mendengar ilmu serahkan. Nurlah kita bisa gerak dan diam. Nurlah yang hidup pada diri dan berbagai-bagai pian melakukan aktivitas. Sedangkan nur itu tidak lain cahaya Tuhan, cahaya diri Tuhan, atau rahasia diri Tuhan. Berarti ada rahasia Tuhan pada diri kita, yakni nurnya. Sedangkan nur itu asal dengan yang punya nur, yakni Tuhannya. Kalau nur itu asal dengan yang punya nur, yakni Tuhan, maka kita itu juga asal dengan Tuhan. Walaupun kita bukan Tuhan, namun asal dengan Tuhan. Walaupun kita bukan Tuhan, namun disebut mazhar Tuhan. Kenyataan. Jelaskan. Bila ini ada, ini sapaan. Ini sapaan untuk yakin ulun kadang kau menalorakan keyakinan. Tapi ini sudah ulun sampaikan, menghendak dapat sapaan. Yuk. Nah, ayo menggadang lah. Sapa itu pertong sampai ke sini kawan menggadang awak. Dah bapak. Jadi kalau bisa dipadahkan Pak Bu, kita tidak bisa, kita tidak ada, kita tidak akan pernah ada jika tidak karena nur. Kita tidak bisa berbuat apa-apa jika tidak karena nur. Dan kita bukan siapa-siapa jika tidak nur. Lalu jawabannya apa? Berarti yang ada ini wujud nur, kelakuannya kelakuan nur. Dan kita ada karena nur. Tarik lagi. Kalau wujud ini wujud nur, bukankah nur itu rahasia Tuhan? Berarti yang ada ini siapa? Sirullah, rahasia Allah. Insan rahasia Allah, alam juga rahasia Allah. Namun yang sempurna menanggung rahasia Tuhan itu insan, karena kawa membicarakan. Nah, kelakuan tadi perbuatan insan, kita tidak bisa apa-apa. Kalau ini perbuatannya nur, kita tidak bisa berbuat apa-apa, Pak. Dan ini perbuatan nur. Nur asal dengan Tuhan, berarti ini af'al Tuhan, gawian. Dan nah sekarang yang ketiga tadi, kita ini bukan siapa-siapa. Kalau kita ini bukan siapa-siapa, berdiri siapa ini? Jadi nang kita arak nih kesana kemari ini kada lain nur Tuhan yang tidak pernah pisah dengan ampun nur. Di mana ada nur, ini sudah nur. Di situ yang punya nur. Maka inilah syafaat untuk kita. Namun kadang ini maka kayak apa nak dapat syafaat?
Nah yang kedua, maka malam apapun namanya malam nisfu Sa'ban. Malam apakah? Nisfu Sa'ban. Ada nama nunggu setahun sekali kelawasan. Kalawasan mana nunggu setahun sekali, ya kan? Sawat beranak kan pulang aman. Tambahi lagi. Yang kedua, tadi apabila benar-benar nur bersemayam pada diri, maka boleh dikatakan dia ini mendapatkan memperoleh malam nisfu Sya'ban, yang juga dikatakan malam nisfu Sya'ban itu apa? Malam Lailatul Maghfirah, dapat ampunannya Allah. Dapat ampunannya Allah. Maaf, belum boleh pulang ke syariat. Allah tadi janjikan malam nisfu Sya'ban itu dibukakan 300 pintu ampunan dan rahmat. Tetapi sayang, ada yang kada dapat dari umat Muhammad. Mudahan jangan termasuk kita. Jangan termasuk kita. Capeknya dia beribadah, capeknya dia beramal, bahkan memimpin orang beribadah di malam nisfu Sa'ban, memimpin jadi imam, ternyata ada dapat kada diampuni. Sebabnya apa? Satu, uququl walidain, durhaka lawan kuitan. Maaf, kalau ada bersangkutan nih lagi kesalahan lawan kuitan, pernah menyakiti kuitan, baik perkataan baik perbuatan, ayo capati minta ampun, reda serta halal. Jangan ditunda, karena kalau tidak Pak, kita tidak termasuk orang yang mendapatkan ampunan. Kada diampuni, kada diampuni. Durhaka lawan kuitan, durhaka lawan perguruan. Minta reda nilah, minta reda. Ulun kadang menuntut pian memuliakan ulun, tapi murid yang baik, murid yang baik itu tahu persis bagaimana cara menghormati guru. Paham lah? Ulun ulang. Guru itu kadang menuntut murid menghormati, kadang menuntut murid memuliakan, tapi murid yang baik tahu persis bagaimana cara menghormati dan memuliakan perguruan. Guru datang tiap bulan, hari raya aja kan pernah belak. Kayak apa hendak ilmu manfaat, gak dapat. Kada harapan tiap bulan, lalu pian berdalih, wah kami ini beri pian mamploki. Kalau pian mengiau guru melajari dengan maamplok itu merendahkan harga diri guru, malah tambah ilmunya kada manfaat. Seolah dia membeli ilmu dengan dunia dakwah. Dia nak bahagia nyakada ada bapak. Jangan pian memberi guru menyuruh bacaan lalu upah nenek. Dan biar pian banyak memberi tapi niat mau upah guru dakwah nenek kada ada manfaatnya. Makanya ilmu kada terpakai. Biar dipadahi, biar minta nasihat.
Jakanya tuh di Bari Banyu berapa drum ada ubah karena suul adab ada ba'adab. Guru tiap bulan datang putar padahal sudah lapar tapi ngarannya kewajiban. Nah sekarang sang murid hanya setahun sekali jerawat, apalagi guru kan ada garingkah guru atau nampakkan. Nah jadi berkahnya ilmu itu sebanding dengan seberapa kita bisa menghormati memuliakan guru. Bila durhaka lawan perguruan malam itu pun Tuhan gak ada mampuni. Kayak apa aja hebatnya ibadah tahu. Nah jadi lawan goitan kita minta ampun, lawan perguruan minta reda. Banyak salah kita nih. Makanya mengaji kada berubah nampak. Orang mestinya mengaji ini berubah. Sasar bagus, sasar baik ini kada sing ubah. Ada. Kenapa? Kada berberkah karena meninggalkan adab lawan perguruan. Nah jadi mennya sudah tahu, kita doakan guru-guru yang melajari kita nih diberi kesehatan, dan apabila mereka masih hidup apapun sudah meninggal dunia, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa. Nah mudah-mudahan guru kita yang sudah wafat, anak istri sidin, pak ibu anak bini sidin toh, jangan sampai hidup susah. Kasihan bila pian nih pernah mengaji lawan guru pulan bin pulan, sidin meninggal, anak sidin tuh sawat kada sekolah karena kada kawa pinisin mongkosik berdosa nang murid pernah mengaji nih berdosa. Nah kayak apa pian ini kisahnya nak selamat di situ aja banyak luput deh. Ya neng muhana kayak ini karena kisah kenal Tuhan. Kalau pian bujur kenal Tuhan tuh siapa tuh? Jurang? Ya kenali wujud. Nah jadi adabnya tuh dipakai. Kadang kenal Tuhan bisa berpandir harap berdebat mulai pun orang ilmu pakai sudah. Nah mudah-mudahan kita termasuk orang yang memuliakan guru-guru kita dan orang tua kita hingga dapat ilmu manfaat. Amin. Nah sekarang Pak Bu, siapa lagi yang kada dapat ampunan? Qati'ur rahim, orang yang memutus silaturahmi. Masya Allah, memutus hubungan silaturahmi, kada bertegur sapa, saling dendam, tidak saling membukakan maaf. Nah malam itu biar nisfu kamakah kada diampuni orang juga, kada diampuni. Qati'ur rahim, memutus hubungan silaturahmi. Ulun mungkin dua nija memadahkan banyak lagi. Kalau ulun padahkan beratan kada habis ulun ceramah malam ini. Jadi kalau kita ada kesalahan dengan sesama, suami dengan istri, kalau suami salah Pak, kalau kita salah lawan bini, tidak mengapa meminta ampun. Kenapa gengsi? Istri salah lawan laki, ayo minta ampun. Kenapa kita nih gengsi? Bertetangga kayak itu juga, lawan kekawanan mintu juga. Terlebih anak ada salah lawan kuitan, ayo
supaya nanti kita benar-benar malam itu dapat ampunan Allah. Nah sekarang siapa yang benar-benar mesra pada dirinya nur itu, maka Pak Aibuat senantiasa dia dapat ampunannya Allah. Bukankah pernah ada wirid yang ulun bacakan apa? La ilaha illallah Muhammad Astaghfirullah. Ulang. Ada. La ilaha illallah Muhammad Astaghfirullah. Kalau benar-benar kita diliputi nur Muhammad bersemayam pada diri kita, Allah ampuni dosa-dosa kita, pelihara diri kita. Nah kayak apa supaya kita ini bujur? Nah kayak ini Pak, belum ambilkan jalan lah supaya kita ini diampuni dosa bagaikan bayi yang baru lahir lagi, bersih suci lah. Bilanya sudah tahu ini, pahami, mesrakan, pakai, jangan berlapaskan. Dengar baik-baik, dengarin Bapak Ibu jamaah yang dimuliakannya Allah. Bukankah Tuhan ingin dikenal? Bukankah Tuhan ingin disebut Tuhan? Yang tadinya belum bisa disebut Tuhan, lalu dia menyatakan dari dirinya sendiri akan cahaya dirinya, ya kan? Jadi Tuhan menyatakan dirinya berupa cahaya dirinya. Nah cahaya diri Tuhan ini dinamakan nur. Cahaya diri Tuhan ini disebut juga Allah. Siapa tadi nur? Cahaya diri Tuhan. Siapa Allah? Cahaya diri Tuhan. Berarti dapat kita ambil kesimpulan, nur itu cahaya diri Tuhan. Allah itu nama cahaya diri Tuhan. Allah bukan Tuhan. Allah cahaya diri Tuhan, namun Allah asa dengan Tuhan. Kenapa? Karena Allah itu asma. Ada asma, nama. Allah itu nama. Nama siapa? Nama cahaya diri Tuhan, nama nur. Yang kedua, Allah itu ismu zat. Ismu artinya nama, zat ya zat. Siapa zatnya? Ia nur. Nur itu yang bernama Allah. Cahaya diri Tuhan itu yang bernama Allah. Maka apabila kita menyebut Allah, apabila kita memuji Allah, harus sampai kepada yang punya nama. Bila kita kada sampai, maka kada amal ibadah kada sampai, diri kita pun kada sampai. Kayak apa anak selamat, kayak apa anak kita ini diampuni, diri jangan sampai, ibadah kada sampai, diri kada sampai. Nah kita lanjutkan. Berarti Allah tadi asma atau nama. Kemudian Allah itu ismu zat, nama zat. Zatnya siapa? Ia nur. Nah kalau pian sudah tahu, maka tidak ada Tuhan selain Allah. Oke. Ketika kita menyebut Allah
dan tahu Allah ini siapa, maka ketika kita menyebut Allah itu menuju kepada Tuhan yang tidak punya nama. Allahnya tenang, jangan bertahan di nur, karena tidak ada nama yang lain untuk menyebut Tuhan itu dengan yang lain, maka disebut Allah melalui nurnya dia. Namun jangan bertahan di nur. Ketika menyebut Allah, yang kita maksud itu yakni Tuhan yang tidak punya nama, yakni Tuhan yang memiliki nur itu, yakni Tuhan yang asal dengan zatnya, karena Tuhan itu Rabbul Izzati, nurnya zat. Tuhan bukan berupa zat, tapi Tuhan itu sebenarnya Rabbul Izzati, Tuhan sekalian zat. Nah asalnya lagi Lun akan berikan beberapa macam mana nampian bisa ambil. Yang kedua Pak, kalau cahaya diri Tuhan tadi bernama Nur, juga bernama Allah, berarti Allah itu tubuh alam. Siapa tadi Allah? Nur. Bukankah alam ini terbit dari nur? Maka Allah itu atau nur itu tubuh alam. Kalau nur atau Allah itu tubuh alam, ulun aja contohnya. Sampai sini nih kedua nih, paham nggak nih? Mudah Tuhan beri paham. Tadi Pak Bu, Allah itu adalah nur, atau Allah itu ismu zat, nama zat-zatnya ya nur. Nah sekarang berarti yang kedua, Allah itu tubuh alam dan tubuh diri. Kenapa? Karena semesta alam terbit dari nur, maka nur Allah itu yang disebut nur tadi adalah tubuh sekalian alam. Berarti kita ini bertubuh nur. Sedangkan nur bernama Allah, berarti bertubuh Allah. Bukan berarti kita jadi Allah, bukan berarti kita mengaku Allah. Ini memang tubuhnya, ini tubuh nur. Nur jadi alam semesta, bahkan alam diri kita, ini tubuhnya. Jelas kan? Ini jangan main-main lah. Pokoknya pian yakin, agan pian kada yakin, boleh kan? Jaka orang berjualan nih Pak gue, jaka orang berjualan, ditukari oke, kada ditukari makan seorang. Berarti kita bertubuh nur, atau dengan kata lain bertubuh Allah. Karena Allah atau nur itu tubuh alam. Karena nur tadi jadi alam semesta. Paham sudah? Tingkatkan lagi. Kan nurnya pulang. Tadi nur ke alam, ini nur ke atas pulang. Nur itu baik buat, nur itu rahasia diri Tuhan, di mana Tuhan ingin dikenal. Berarti nur itu tubuh Tuhan. Nur itu tubuh Tuhan. Kalau ditarik ke atas, karena Tuhan ingin dikenal, menyebut melalui cahaya dirinya. Cahaya dirinya disebut nur. Berarti nur itu tubuh Tuhan.
kebutuhan langsung tarik. Bukankah kita nur? Berarti Pak gue, maaflah, tadi ulun ambil nih, tadi ulun buka. Yang ada pam jangan nyalakan ulun. Berarti babal. Nah di sini bertumbuh Allah. Kayak apa ada diampuni, maka Tuhan Maha Pengampun. Tuhan yang mana lagi? Ya kan? Nah bila ada orang ini di mana haja bagana, ulun tidak mengatakan diri ulun, dia nang kenal di mana haja berada membawa berkah, membawa berkah. Maka pada ketika orang itu berada, maaflah, minta reda, baiki. Kenapa? Dia bertubuh nama, bertubuh Tuhan, bertubuh Allah Ta'ala, baiki. Maka kebaikan dia ini langsung diterima. Yakin? Langsung diterima. Ya bahasa kita langsung. Ini kada tahu ibadah diterima kada tahu. Ini langsung diterima karena orang apa saja kebaikan yang diberikan, baik berupa uang, makanan, pakaian, apa aja langsung sampai. Nah dengan keberkahan mereka tadi, kita pun dapat ampunannya. Ambil contoh amun piannya kada ada lampu, umpat bataran lawan orang nang ada lampu, tarang nggak? Ini kada sing lampuan. Nah umpatnya bataran lawan orang ada lampu, tarang nggak? Atau lampu kita wattnya 5 watt, ampun orang 100, umpat berdampingan dengan 100 watt nang 5 jadi 100 watt juga, paham gak? Untungnya di sini nang kita itu baik beruntung kalau ada orang soleh mau naik ke rumah itu jadi saksi kan? Bisa memberikan syafaat, kaburingannya, makannya, Masya Allah. Karena kalau wujud tadi persiapannya untungnya. Nah kayak itu napa malar julon guru di mana saya. Aduh, ngaji tasawuf tentang nur, antik barangnya. Aduh, bingung lu nih muncul juga kan nang dudukan nih tinggi atau muhanya aja. Jangan salah lah, ulun tidak menginginkan. Biar silakan nak berbuat baik lawan siapa, silakan umum. Tetapi mun bujur biar nih hati lembut, kasih sayang, itu bujur menorang. Ini orang disuruh seorang kada. Nah gurunya amplopnya lain duit sidin, amplop orang supaya titipan orang seorang menambahi. Nah ini luwe yang maha memberi, orang seorang menambahi juga. Ini kada menjulungakan aja seolah kira-kira dipandang guru, nah ini yang memberi, ada juga sakit juga barangnya. Dalam minta reda itulah, itu bukan maksud melatih masing-masing aja. Nanti masing-masing
jangan mendustai diri supaya ilmu ini benar. Amun nangkai ini nanti ampuni orang dosa bagaikan bayi yang baru lahir bersih kayaumi waladatuhu ummuhu, bersih. Jadi malam hari raya malam ini, apalagi hari raya para wali, apalagi para nabi, para rasul, hari raya itu tiap hari. Ada kita 2 kali setahun, itu pun membabaju hanya kada ada ada menukar baju. Hari raya Idul Fitri kada babaju hanya, hari raya Idul Adha ada dapat bon sapi. Aduh, paham aja kalah minta reda tuh lah. Angkai apalagi ulun hendak mendidik berata angin, ulun niat baik lawan pian bukan menghina pian, ulun niat baik lawan pian bukan menyambati pian. Mun kada digantar nang ini hubungannya nih mau ada kuli-kuli taguh ataguh ini bila ada digantar ini. Ini kira-kira nih apa kanan diuntal ini. Nah, sudah mudahan kita, keluarga kita, bahkan orang tua kita dapatkan ampunannya Allah. Nah, seterusnya, siapa yang nur itu mesra pada dirinya, ikut minanar Lailatul Atiq, pembebasan dari neraka. Masya Allah, ya kasarnya tuh hidup-hidup dibebaskan Anda. Karena nur di mana ada nur, di situ yang punya nur. Maulah Tuhan memasukkan ke neraka. No. Jaka bahasa kasarnya kayak ini. Tiap malam nisfu tarus, Lailatul nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban juga dikatakan Lailatul Atiq, pembebasan dari neraka. Nah, untuk kita bebas Pak, mesrakan bukankah hakikat Sya'ban? Hakikat Sya'ban itu apa tadi? Perjalanan kesadaran untuk menyaksikan bahwa nur itu turun pada meliputi diri kita dan alam semesta. Nah, sekarang dengarin, tolong, ini pembahasan terakhir sementara. Bila malam ini ada orang tua yang sudah wafat, mudah-mudahan Allah bebaskan dari siksa, masukkan langsung ke surga dengan keterangan ini. Jaga keterangan ini penting benar. Apa-apa Bu, pada diri Rasulullah itu ada al-haq, yakni nur. Kalau pada diri Rasulullah itu ada nur, maka pada diri kita juga ada nur. Karena nur itu meliputi alam semesta serta isi. Kalau nur itu sudah ada pada diri kita, Allah di mana? Bukankah nur itu yang bernama Allah? Naik lagi, Tuhan di mana? Bukankah di mana ada nurnya, di situ yang punya nur? Bila ini benar-benar Pak, bebas dari siksa api neraka. Keterangan lain, keterangan yang lain Pak Bu,
Ulun ingin bertanya dulu, ikan hidup di mana? Di air. Kukira banyu ada. Ikan hidup di air. Sekarang, kalau ikan hidup di air, kemana ikan mencari air? Jangan bingung, ini nanti pertanyaan ke diri masing-masing. Ikan tadi hidup di air. Seterusnya, ketika ikan mencari air, kemana? Kemana? Tidak kemana-mana. Kita kembalikan lawan diri kita. Ikan hidup di air. Bukankah kita ini wujud nur? Nur itu bernama Allah. Itu cahaya diri Tuhan yang asal dengan Tuhan. Sekarang yang kedua, ikan hidup, ikan mencari air di mana? Ikan mencari air di mana? Tidak dicari. Kenapa? Jangan mencari Tuhan. Kenapa? Karena nurnya yakni zatnya sudah meliputi alam diri kita dan alam semesta. Zat Tuhan yakni nur tadi. Nur itu zatnya Allah. Itu meliputi alam semesta karena nur sudah jadi alam. Meliputi alam semesta. Dan Pak Bu, meliputi alam semesta itulah wajib dia maha suci. Maha suci karena nur itu bersih. Kalau dia wajib maha suci, maka diri kita ini juga terbit dari yang maha suci. Jangan hanya kita diberi gambaran sebenarnya tiap anak lahir itu suci. Maka nih wong ini nengdudukan kan bahari bahas kekanakan kelak. Kenapa menggana ada suci lagi? Hah, boleh jadi banyak dosa. Nah, boleh kakak bang, boleh kakak. Kalau nur tadi Pak Ibu yang suci, maka nang ada pada diri kita juga suci. Kalau yang ada pada diri kita ini suci, maka bebas dari api neraka ini terpelihara dari andai kata pang sudah rigat nih di mampu. Setelah ini selesai. Pak Bu, dalam bahasa fikih kalau kotor namanya hadas. Ya, kotoran hadas. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Ini ke fikih dulu nah. Kalau hadas kecil membersihkannya dengan air lah. Kalau hadas kecil dengan wudu. Kalau hadas besar dengan mandi. Sekarang itu bahasa fikih, bahasa hakikat. Bagaimanapun kita ini bisa dipandang selalu kotor. Apa yang menyebabkan kita berhadas? Yang menyebabkan hadas itu kita menyangka, kita menduga ada sesuatu selain Allah. Padahal Pak Bu, padahal tidak ada
sesuatu, garisik, tidak ada sesuatu selain Allah yang dia ada, keberadaannya itu ada karena adanya Allah. Ulang. Tidak ada segala sesuatu itu ada, melainkan ada. Nah, kita ada beratan, tidak ada segala sesuatu itu ada, melainkan adanya dengan adanya Allah. Atau kata lain, mungkin kada paham yuk. Berarti kalau tidak ada sesuatu yang ada ini melainkan dengan adanya Allah, berarti kata lainnya apa? Tidak ada sesuatu yang beserta Allah, hanya Allah yang ada. Mungkin kau memahami pas tu dua ini salah satunya. Ini pemahaman yang sama. Pemahaman itu sama. Nah, mungkin malam ini kada paham, pelan-pelan. Tidak ada segala sesuatu selain Allah yang ada, melainkan adanya itu dengan Allah. Kata lainnya apa? Berarti tidak ada segala sesuatu itu, tidak ada segala sesuatu itu beserta Allah aja yang ada. Karena adanya sesuatu itu dengan adanya Allah, berarti ada, hanya Allah yang ada. Jelaskan. Berapa kali udah kau mendengar? Bila pian merasa ada, ini namanya kotor, hadas bahadas. Ini namanya mengotori. Nah, lalu mengotori ini bersihkan, membersihkan hadas kecil dengan mengembalikan sifat 7. Kalau bahasa fikih tadi udul, la qadirun kita ada kuasa, la muridun kita ada bakahanta, la alimun kita ada tahu, la hayyun kita ada hidup, la samiun kita ada mendengar, la basirun kita ada melihat, la mutakalimun kita ada berkata-kata, bulikakan bunurah. Ini cara menghilangkan hadas kecil. Lalu bagaimana menghilangkan hadas besar? Jangan lagi ada talihat diri seorang. Jangan ada lagi talihat gawian seorang. Bila masih ada wujud kita, bahkan gawian kita hadas, rigat harus kayak apa pian sembahyang. Ampun Allah. Rigat terus. Nah, inilah yang dipadakan Pak Ibu, jad wajibul wujud. Ini bongkahan. Jadnya tadi nur, jadnya adalah nur, bernama Allah. Wajib wujud nyata. Itu berarti yang ada ini jadnya. Maaflah, yang ada ini jad wajibul, ini jad wajibul wujud. Jad itu ya nur, nurnya bernama Allah, berarti ini jatullah. Walaupun jad itu tidak berupa, walaupun jad itu tidak berbentuk, namun dia ingin dikenal dalam bentuk dan rupa, berupa sifat. Ini sifat. Bila disebut sifat, bila disambat sifat, bila ditunjuk sifat, berarti segala apa sifat yang ada pada diri kita bukan sifat kita, melainkan sifat Tuhan kita.
sedangkan sifat berdirinya zat asal yang disebut ini zat, kalau disebut sifat jelaskan. Sedangkan zatnya bernama Allah, yakni nur. Wow, ini nam zat wajibul. Ada zat wajibul wujud. Kemana lagi? Tuhan bukan berupa zat. Tuhan bukan berupa zat, atau Tuhan bukan nur. Namun nur itu cahaya diri Tuhan, tentu asal dengan Tuhan. Tuhan tidak berupa zat, namun zat itu asal dengan Tuhan yang punya zat. Oh, nyamannya sudah. Nang ini nang bebas dari api neraka. Mudah-mudahan dengan berkat yang menuntutnya, terutama kuitan kita, langsung Allah masukkan dalam surga malam ini di ghairi hisab. Dan keberadaan kita, mudah anak keturunan kita pun mendapatkan keselamatan dunia wal akhirah. Mudah-mudahan kita semua dapatkan syafaat Rasulullah. Amin.